Program makan bergizi gratis MBG sejak awal dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Program ini dijual kepada publik sebagai investasi masa depan bangsa. Namun, munculnya dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi Badan Gizi Nasional BGN menjadi tamparan keras bagi narasi besar tersebut. Program makan bergizi gratis MBG sejak awal dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Program ini dijual kepada publik sebagai investasi masa depan bangsa. Namun, munculnya dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi Badan Gizi Nasional BGN menjadi tamparan keras bagi narasi besar tersebut. Publik tentu berhak bertanya, bagaimana mungkin sebuah lembaga yang baru berdiri dan mengelola program yang baru berjalan sudah tersandung persoalan hukum serius? Jika dugaan tersebut terbukti, maka masalahnya bukan sekadar ulah oknum, melainkan indikasi adanya kelemahan mendasar dalam desain, tata kelola, dan sistem pengawasan program. Sejak awal, sejumlah pengamat telah mengingatkan bahwa MBG menyimpan risiko korupsi yang tinggi. Alasannya sederhana, program ini mengelola anggaran sangat besar, melibatkan rantai distribusi panjang, pengadaan barang dan jasa dalam jumlah masif, serta pengawasan yang tidak mudah dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas seharusnya menjadi prioritas utama. Sayangnya, yang sering terlihat justru semangat mengejar target politik dan pencitraan keberhasilan program. Kasus yang muncul saat ini semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah terlalu fokus pada peluncuran dan ekspansi program tanpa memastikan fondasi kelembagaan yang kokoh. Ketika sistem pengawasan lemah, anggaran besar bukan lagi menjadi alat pembangunan, melainkan magnet yang menarik berbagai kepentingan untuk mengambil keuntungan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap kepercayaan publik. Masyarakat tentu mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak Indonesia, namun dukungan tersebut bisa berubah menjadi skeptisisme apabila program yang dibiayai dari uang rakyat justru terus dibayangi dugaan penyimpangan. Setiap rupiah yang dikorupsi dalam program gizi pada hakikatnya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak anak-anak yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap BGN dan pelaksanaan MBG. Audit independen harus dilakukan. Seluruh proses pengadaan harus dibuka kepada publik. Dan mekanisme pengawasan harus diperkuat secara drastis. Jika tidak, kasus ini akan menjadi preseden buruk bahwa program-program besar dengan anggaran fantastis selalu berakhir sebagai bancakan elit. Dugaan korupsi di BGN semestinya menjadi peringatan bahwa niat baik tidak pernah cukup. Program sebesar MBG tidak dapat hanya mengandalkan slogan, popularitas politik, atau klaim keberhasilan. Yang dibutuhkan adalah integritas, transparansi, dan pengawasan yang ketat. Tanpa itu semua, program yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa berisiko dikenang sebagai contoh bagaimana anggaran besar membuka peluang bagi penyimpangan yang sama besarnya. Salam integritas.